kasih Ustaz Cecep. Silakan duduk. Mangga culik. Calik, kulit. Calik. Ya. Kelihatan apa enggak? Ibu-ibu kepada mang. Salah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak Cecep. Saya mah bukan Ustaz. Saya murtad. Maksudnya murid Ustaz. Bukan Al-Mukarram, cocoknya Al-Mukarram bongan topeng monyet. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Markum katingang sapatu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dicerdaskan pikirannya, dimudahkan segala urusannya, dilunasi segala hutang-hutangnya, dilunasi segala hutang-hutangnya, dilunasi segala hutang-hutangnya. Yang paling kenceng teriak amin, eta utang gede hutangnya. Pokoknya semua yang punya hutang, baik yang gede maupun yang kecil, mudah-mudahan segera Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Yang tidak menjawab salam saya mudah-mudahan nanti malam pulangnya dicium kuntilanak. Adik-adik mau nggak dicium kuntilanak? Ayo sekali dehnya makan kue talam di rumah Bang Markum. Makannya di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nggak ada yang dicium kuntilanak ini, semuanya kompak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kunaon geus anjeun. Dulu ginanjar kakarek mulai masa geus udahannya. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini tidak ada kata-kata indah yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ka Gusti Maha Suci. Berkat nikmat Allah orang biasa berkumpul di tempat ini. Pak Amprok Jonghok ya. Pak Amprok Jonghok, Pak Tepang Rarai bertatap wajah bermuajah di tempat yang berbahagia ini dalam rangka ulang tahun organisasi Paguyuban Riung Lembur yang ke-5 tahun. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makan bihun di Cibubur, minumnya di Cikampak. Keburu seret ya, makan di Cibubur, minumnya di Cikampak. Namanya juga pantunnya. Sekali lagi makan bihun di Cibubur, minumnya di Cikampak. Selamat ulang tahun buat Paguyuban Riung Lembur. Semoga makin bersatu, makin sukses dan tambah kompak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini tidak hujan ya, berkah Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian sehingga acara ulang tahun Paguyuban Riung Lembur ini Allah kasih udaranya cerah, mudah-mudahan secerah masa depan kita di tahun 2025 ini. Semoga makin banyak rezekinya, makin kebuka rezekinya, makin soleh, makin solehah, rumah tangganya pun makin sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal
alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bapak Guyuban Riung Lembur, yaitu Bapak Saha Eta. Sahata. Sahata. Oh, bukan ke Saha Eta. Bapak Saheta beserta Ibu yang sama-sama kita hormati Ketua Bapak Guyuban Riung Lembur. Semoga Bapak Saheta makin sehat ya, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Wawan, wakil ketua panitia mana? Ada. Bapak Wawan. Bapak Wawan, Assalamualaikum. Bapak Wawan adalah suami Ibu Wawan. Cocok. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Kang Dede Junaidi. Ya, mana Kang Dede Junaidi? Kayaknya. Kemudian Bapak pengurus TSRD-nya ada Bapak siapa? Bapak Ian. Bapak Conet. Bapak Conetnya. Pokoknya seluruh keluarga besar Pak Guyuban Riung Lembur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati juga, kita muliakan, kita banggakan Kiai Ustadz Walep yang menjadi wasilah saya bisa kesini. Kemudian juga Ustadz Adi Walep itu orangnya tinggi besar ya Pak ya. Letik ya Ustadz Walep. Emang kalau yang belakangnya itu artinya kecil. Umpamanya kamar kecil toilet, pisau kecil silet, apalagi lemari kecil bupet, orang kecil kuntet, orang kecil kuntetnya, itu rata-rata maling kecil copet, pelit sedikit copetnya, kopet ya. Alhamdulillah Ki Walep sahabat saya juga guru saya. Nanti kita tanyakan kepada beliau kenapa dinamai Ustadz Walep. Apa hubungannya dengan Ustadz Kalong? Mungkin Walep itu adalah nama, kita tahu sarang burung Walep itu adalah obat berbagai penyakit dan harganya mahal. Mudah-mudahan Ustadz Walep pun termasuk Ustadz yang mahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya tadi yang sama-sama kan Ustadz Adi, kemudian ada Kiai Sodet Oge yang baru saja hadir, kemudian para kiai, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tentu saja tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya, sehat badannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin juga teman-teman sekelas saya. Ini teman sekelas saya, letik-letik teman sekelas saya. Anak-anak kecil, lo kan, bagus. Alhamdulillah, ada mana kemarin anak? Ada dulu letik oke. Alhamdulillah, biasa menyaksikan, melihat Kang Ginanjar di layar televisi, sekarang bisa melihat langsung orangnya. Mungkin kalau di TV kelihatannya besar, tapi aslinya kecil. Kalau di TV kelihatan saya besar, berarti TV-nya besar, TV-nya gede. Kalau di TV kelihatannya Ginanjar letik, berarti TV-nya tetap gede. Di TV gede aslinya letik, di TV letik aslinya lebih letik. Tapi walaupun letik, alhamdulillah, walaupun saya kecil tidak merasa kurang, saya selalu merasa lebih.
lebih pendek dari yang lain. Iya ya, alhamdulillah. Tadi sekiranya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan, bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Ginanjar, artinya gini-gini rajin belajar. Belajar apa? Belajar bersyukur, belajar bersabar, belajar menjadi orang soleh. Saya berusaha menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Walaupun tadi Kang Gina saya bilang saya kecil tapi tidak pernah merasa kurang, saya selalu merasa lebih pendek dari yang lain. Tidak pernah saya merasa kekurangan. Alhamdulillah, walaupun Kang Ginanjar ini pendek, tapi makan soto Banjar campur sate kikil, makannya di Amerika. Biar Ginanjar orangnya kecil, mantan pacarnya Agnes Monica. Ayah lantera di masjid, celana kemana-mana. Ayah pria penek alit, kasetna kabina-bina. Kaseblok cai kobokan, kaseblok cai kopi. Alhamdulillah, saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Makanya saya tidak pernah merasa goreng patut. Saya tidak selalu bilang tadi kasetnya. Ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah teh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bisa oke. Gini-gini juga pernah saya 3 tahun mondok di pesantren Gontor. Di pesantren Gontor pernah 3 tahun di pesantren Gontor, jualan tasbih saya di sana. Jualan tasbih 10 tahun. Bersyukurlah engkau kepadaku, maka aku akan tambah nikmatku. Tetapi jika engkau tidak bersyukur, mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dan ciri orang yang bersyukur adalah wajahnya selalu gembira, wajahnya selalu gembira, selalu happy. Dan orang yang gembira tandanya wajahnya selalu tersenyum. Makanya saya berusaha menjadi orang yang murah senyum. Kepada siapapun saya ketemu selalu tersenyum. Jangankan ketemu orang, ketemu beruang pun saya tersenyum. Kasawe ya ketemu saya senyum. Ketemu sapi senyum, ketemu ayam senyum, ketemu lauk senyum. Nugelo etama Ginanjar. Berusaha untuk selalu tersenyum, karena at-tabassum sodako, senyum adalah sodako. Kalau kita punya uang, kita bisa bersedekah dengan uang. Kalau tidak punya uang, kita bisa bersedekah dengan tenaga. Tidak punya tenaga, kita bisa bersedekah dengan pikiran. Kalau tidak punya pikiran, bawa ke rumah sakit jiwa. Artinya kita bisa bersedekah dengan tenaga. Kemudian kalau tidak punya tenaga, dengan ide, gagasan, pikiran kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Dan kalau tidak bisa bersedekah dengan tenaga dan pikiran, sekurang-kurangnya adalah bermuka manis dan tersenyumlah. Senyum itu bisa menambah ganteng seseorang. Senyum bisa mengurangi kejelekan seseorang. Kalau orang udah bengetnya kaset, gelis, kemudian dia tersenyum, maka bertambah kasetnya, bertambah gelisnya. Rasulullah wajahnya tampan dan bercahaya, dipandang dari manapun enak. Rasulullah dari depan kaset, dari samping ganteng, dari depan bercahaya. Beda dengan Ginanjar, dari sebelah kanan mungkin
jika Stephen William. Dari sebelah kiri kayak Stephen Chow, bintang film Mandarin, tapi dari depan seperti stempel kelurahan. Dari jauh seperti Doni Kusuma, dari depan seperti Doraemon. Beda dengan Rasulullah, dipandang dari mana saja enak dilihat. Tidak pernah Rasulullah ketemu orang kecuali dengan tersenyum. Sudah ganteng, sudah kaset, mulai senyum, bertambah gantengnya, bertambah kasetnya. Oleh karena itu mulai malam ini buat ibu-ibu, buat adik-adik, sadayana, bapak yang berbahagia, ayo mulai kita biasakan, budayakan untuk selalu tersenyum, mencontoh perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tersenyum, jangankan manusia, monyet saja tersenyum, tetap monyet. Monyet tersenyum jadi cakep. Karena itulah hebatnya senyum. Senyum sebagai kunci daripada pintu pergaulan. Dengan tersenyum orang jadi senang sama kita. Dengan senyum orang jadi rek marah, jadi berkurang marahnya. Oleh karena itu maka mari kita masyarakat kan tersenyum. Pagi senyum, begitu bangun tidur baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, kemudian tersenyum. Turun dari kasur tersenyum, masuk kamar mandi sholat wudu tersenyum, habis wudu tersenyum, selesai wudu masuk kamar tersenyum, sholat habis sholat tersenyum, setelah sholat senyum, siapin prasmanan kopi buat suami tercinta tersenyum, berangkat ke pasar senyum, di pasar senyum, pulang dari pasar senyum. Lakukan itu selama 2 minggu, insya Allah akan dibawa ke rumah sakit jiwa, dibawa ke Cilemek. Ya lihat kamu ya, pokoknya senyum itu bisa membuat hati menjadi gembira, orang lain pun ikut senang, kita pun senang. Jadi Ginanjar itu artinya gini-gini rajin belajar bersyukur, yang kedua belajar bersabar, yang ketiga belajar menjadi orang soleh. Makanya saya berusaha akrab dengan para kiai, para ustadz, karena bergaul dengan orang soleh. Nanti kalau mereka masuk surga, siapa tahu ingat kepada saya. Karena katanya kalau orang masuk surga kalau orang soleh masuk surga, dia bisa membawa orang lain masuk surga juga, Bu. Kayak akan dikupas tuntas oleh Kiwalet. Jadi kalau umpamanya Kiwalet masuk surga, saya bilang Kiwalet bilang sama malaikat, surga sepi kalau nggak ada Ginanjar. Tolong bilangin Ginanjar supaya masuk surga. Nah, sesuai dengan tingkat keimanan, maka orang soleh bisa mengajak orang lain. Ada yang mungkin bisa ngajak 2 orang, bisa ngajak 5, bisa ngajak 40 juga kocer. Begitu kata para kiai, para ustaz. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang bisa diajak Kiwaletnya. Tapi kalau nggak ada yang ngajak saya masuk surga, di depan pintu surga saya pegangin aja sorban ustaz. Saya pegangin sorban kiai. Jadi bergaul dengan orang soleh adalah supaya kebawa jadi orang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi belajar bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Orang sabar disayang Tuhan, orang kecil disayang pahlawan. Di rumah tangga saya ini kunci masuk surga kan ada 2, syukur dan sabar. Di rumah tangga saya ini Ustaz, alhamdulillah saya termasuk syukur dan sabar. Saya bersyukur punya istri gelis, selalu bersyukur. Istri saya juga alhamdulillah selalu bersabar punya suami jika kieu. Jadi yang satu bersyukur, yang satu bersabar terus. Waktu Ginanjar nikah itu para undangan mengucapkan kepada saya selamat berbahagia. Kepada istri saya, kata majikan, semua mengatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Jadi bersabar terus dia sampai sekarang. Sedangkan saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya tadi sampaikan bahwa Ginanjar pada malam hari ini adalah silaturahmi dengan keluarga besar Paguyuban Riung Lembur
yang akan memberikan ceramah nanti adalah Ustadz Walid. Nanti saya panggil, jadi beliau yang akan mengupas tuntas bagaimana hikmah silaturahmi. Jadi paguyuban riuh lembur ini mudah-mudahan bertambah erat silaturahminya, dan nanti Ustadz Walid akan mengupas tuntas apa manfaat daripada silaturahmi, apa saja faedah silaturahmi. Kemudian juga alhamdulillah sekarang juga berbarengan dengan malam di bulan Rajab ya Bu ya, lahirnya berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diisrokan oleh Allah adalah pada tanggal 27 Rajab nanti. Jadi ini adalah dalam rangka menyambut Isra dan Mi'raj. Sekalian barangkali nanti Ustadz Walid akan membahas juga tentang hikmah Isra dan Mi'raj yang tanggal 27 Rajab kita peringati. 27 Rajab itu berbarengan dengan 27 Januari ya nantinya. Ibu-ibu sekalian, tadi nama saya Ginanjar ya, kenalannya. Saya rumahnya di Depok Bu. Bapak Ibu sedayana, saya rumahnya di Depok. Di Jalan Siliwangi RT 12 RW 5. Di situ ada pangkalan beca, ada rumah bertingkat 2, di garasi ada mobil 3. Itu rumah wali kota. Saya masuk dalam lagi. Saya punya grup lawak namanya 4 Sekawan. Ayah Kang Eman, ayah Kang Dery, ada Abah Komar. 4 Sekawan. Mana ayah Komar? Itu ayah Komar oginya. Komar itu artinya bulan. Kalau teman saya Abah Komar, Nurul Komar. Nurul itu cahaya, Komar bulan. Jadi Nurul Komar cahaya bulan. Makanya bunyinya Komar juga bulan. Benjol-benjol. Sekarang Mas Komar sedang sakit. Saya mohon doanya dari para jamaah sekalian buat teman saya Abah Komar. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disembuhkan dari penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat, sehat yang tidak menimbulkan penyakit dan sakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi grup pelawak saya namanya 4 Sekawan. Saya orang Garut. Kalau Bapak Haji Komar orang Indramayu Banten. Kalau Dery orang Lampung, Kang Eman orang Jawa. Tepatnya kalau Kang Dery itu tinggalnya di Jagakarsa, kalau Kang Eman di Depok, Bapak Haji Komar di Tangerang. Ibu-ibu ya masih ingat, kalau yang udah sepuh masih ingat Pak, itu grup pelawak 4 Sekawan ya. Tapi setelah 4 Sekawan dulu punya sinetron Lika-Liku Laki-Laki, setelah itu kita pada main sinetron sendiri-sendiri. Jadi Dery sendirian, Komar sendirian, Eman sendirian, saya juga sendirian. Tapi kalau sinetron yang bareng-barengnya dengan 4 Sekawan adalah sinetron Lika-Liku Laki-Laki dan membawakan acara kuis humor. Kemudian setelah itu ya Ginanjar main sinetron Panji Manusia Malenio, main Jin dan Jun, Incan Encim Oncom, kemudian berbagai puluhan sinetron lainnya. Saya pernah main sinetron religi juga Bu. Saya sinetron religi judulnya Rahasia Ilahi. Dery sinetron Kuasa Ilahi. Abah Komar Takdir Ilahi. Kang Eman Innalillahi. Jadi grup lawak 4 Sekawan. Supaya lebih enak barangkali kurang panggil saja ya Ustadz Walid, biar duet, biar sama-sama kita duet bersama Ustadz Walid. Setuju apa enggak? Ya sudah hafal dengan Ki Walidnya? Sudah tidak asing lagi Ki Walid, baik di dunia maupun di akhirat. Ustadz Walid